Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, sebuah mobil pickup bermuatan puluhan ekor kambing kurban terguling di Tol Ngawi setelah mengalami pecah ban. Akibatnya 2 orang terluka dan 2 ekor kambing mati di lokasi kejadian. Polisi dan petugas jasa marga serta sejumlah tim medis mengevakuasi korban luka ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Widodo Ngawi. Sementara puluhan ekor kambing yang terluka, 2 diantaranya mati, dipinggirkan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Kecelakaan mobil pengangkut hewan kurban ini terjadi di Jalan Tol Ngawi menuju Solo, tepatnya di kilometer 579, Desa Juru Rejo, Kabupaten Ngawi. Mobil yang dikemudikan Isdermawan Heru Prabowo, 41 tahun, warga Banjarsari, Kota Surakarta, bersama 3 rekannya melaju dari arah Surabaya menuju Solo. Di lokasi kejadian tiba-tiba roda bagian belakang pecah. Akibatnya mobil terguling ke kanan dan menabrak pembatas jalan. 50 kambing yang ada terpelanting ke jalan. Ya tadi Pak, hanya pecah ban tadi. Dua-duanya, bagian belakang. Bagian belakang. Penumpang berapa orang, Pak? Penumpang 4 orang. Berapa? 4 orang. 4 orang. Yang luka-luka berapa? 2. 2 sama yang ini ya. Terus ini rencana kambing mau dijual kemana, Pak? Mau ke Solo. Dari Caruban. nggak ada yang mati, Pak, ini, Pak? Ada yang mati 2 apa 3 tadi. Oh. Agar tidak mengganggu arus lalu lintas, petugas mengevakuasi kendaraan dan kambing menggunakan kendaraan lain. Sementara kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, untuk mengantisipasi munculnya penyakit LSD dan PMK, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri melakukan sidak dan pemeriksaan terhadap hewan kurban. Meski masih terdapat hewan kurban yang terjangkit LSD dan PMK, DKPP menyatakan 56.000 hewan kurban di Kediri sehat dan siap dipotong. Salah satu peternakan yang disidak adalah milik Agus di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Petugas DKPP memeriksa terhadap hewan kurban, kambing, dan sapi. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas tak menemukan penyakit. Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi munculnya penyakit lumpy skin disease (LSD). Data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP sejak Januari hingga pertengahan Juni terdapat sebanyak 186 kasus penyakit mulut dan kuku PMK dan tinggal 10 hewan yang sakit. Sedangkan untuk penyakit LSD ada 103 kasus dan hingga kini tinggal 40 hewan yang sakit. Namun seluruh hewan yang sakit dikarantina sehingga DKPP memastikan 11.000 sapi dan 45.000 kambing di Kabupaten Kediri sehat dan layak dijadikan kurban. 10 atau 6 ekor yang sakit lainnya sudah sembuh. Dari 186 ada 31 ekor yang masih ternak. Itu periode sanksi perhitungannya? Dari mulai akhir Januari 2023 sampai dengan hari ini. Kalau LSD mungkin 40-an ekor masih sakit dari 103 ekor yang terlapor. Yang muncul apa? Kalau PMK sama dengan yang dulu ya Mas, ada diawali dengan tentunya demam, kemudian ada lepuh pada mulut, kemudian ada luka di kaki, seperti itu kalau PMK. Kalau LSD diawali dengan demam tinggi, kemudian timbul bentol-bentol di sekujur tubuhnya. Sebagai langkah preventif, petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan ke kandang-kandang hewan ternak. Danus Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi peringatan agar tidak lalai atau lengah saat berkendara di jalan raya. Di Probolinggo, seorang pengemudi minibus tewas usai mobilnya menabrak truk dari arah berlawanan. Kecelakaan diduga karena korban kurang waspada dalam berkendara.
Kecelakaan terjadi di jalur Pantura, Probolinggo, Situbondo, tepatnya di Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Bagian depan minibus ringsek usai beradu moncong dengan truk kontainer. Pengemudi minibus, Freddy Irawan, 33 tahun, warga Desa Radu Merah, Kecamatan Paiton, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sejumlah warga yang memberi pertolongan panik melihat korban yang terjepit kabin minibus yang sudah tak berbentuk. Setelah dievakuasi, korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Dari pemeriksaan tim medis, korban tewas akibat patah kaki dan tangan, serta luka benturan di kepala dan dadanya. Dari hasil penyelidikan awal, kecelakaan terjadi diduga karena kelalaian pengemudi minibus. Minibus yang melaju dari arah Situbondo berusaha mendahului kendaraan hingga keluar jalur. Naas dari arah berlawanan melaju truk kontainer asal Jakarta bermuatan minuman kaleng yang akan dibawa ke Bali. Masalah kronologinya itu saya posisinya kan dari barat ke timur. Jadi pas mobil ini dari yang nabrak saya ini dia posisinya dari barat ke timur. Jadi ngambil jalur saya dia anggaran 300 meter dia udah ngambil jalur saya. Jadi udah saya klakson, udah saya tim nggak mampat ya kan, tambah kencang dia. Nggak bisa ngerem langsung nabrak gitu. Pada waktu itu Bapak mau kemana? Mau arah ke Bali, Pak. Muatan apa kendaraan? Coca-Cola. Nah, Bapak dari mana? dari Jakarta, Pak. Telah terjadi laka lantas antara kendaraan truk kontainer dengan minibus jenis Mobilio sekira pukul 16.30 tadi. Adapun kronologisnya yaitu untuk kendaraan Mobilio yang saat itu berjalan dari arah timur menuju ke barat, sedangkan untuk truk kontainer berjalan dari arah barat ke timur. Sesampai di TKP, diduga kendaraan Mobilio yang dari arah timur ingin mendahului kendaraan pickup yang akan berbelok arah. Karena memakan jalan dari arah berlawanan sehingga terjadi kontra dengan truk kontainer tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan, Indra, pengemudi truk kontainer, dibawa ke Satlantas Polres Mojokerto untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Kita beralih ke informasi ringan, Saudara. Jasa mengasah pisau untuk persiapan Hari Raya Idul Kurban di Surabaya mulai kebanjiran pesanan. Pesanan yang paling ramai yakni dari takmir masjid. Dalam satu hari, perbaikan dan penajaman pisau ini bisa menerima 20 bilah. Hari Raya Idul Adha tidak hanya membawa berkah bagi para pedagang hewan kurban seperti sapi dan kambing, namun juga membawa berkah bagi penyedia jasa mengasah pisau. Salah satunya Ahmad Rofi'i, warga Kampung Keduru, Surabaya. Ia membuka jasa perbaikan pisau seperti mempertajamnya agar mudah saat digunakan memotong hewan kurban. Semakin mendekati Idul Adha, yang datang ke bengkel perbaikan pisaunya semakin ramai dari perorangan maupun takmir masjid. Dalam satu hari, Ahmad Rofi'i bisa mengerjakan hingga 20 bilah pisau. Jasa mengasah ini laris manis setiap menjelang Idul Adha karena membutuhkan keahlian tersendiri. Ada 3 media yang digunakan untuk mengasah pisau, mulai dari besi gerinda, batu gunung hingga batu kali. Untuk mengasah pisaunya berapa pesanan? Pesanan ya udah banyak. Tiap hari dia 20. Setiap hari. Tiap hari. Siapa sih Pak yang biasanya pesan? Orang dari mana biasanya? Takmir. Biasanya? Banyakan takmir. Satu pisau biasanya berapa Pak untuk mengasah? Untuk mengasah lihat pisaunya lah. Besar kecilnya sama kesulitannya. Biaya mengasah pisau mulai dari Rp5.000 hingga Rp30.000 tergantung besar kecil pisau. Jelang Idul Adha dalam sehari, Ahmad Rofi'i bisa mendapatkan uang hingga ratusan ribu rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya.
Saudara, Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi produsen arang batok kelapa di Kabupaten Tuban. Permintaan meningkat hingga 6 kuintal dalam seminggu. Kelebihan arang batok kelapa yakni menghasilkan panas merata dan tahan lama, sehingga cocok untuk membakar sate daging kurban. Inilah rumah produksi arang berbahan batok kelapa milik Isnawati di Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Senin pagi. Mereka bekerja ekstra untuk memenuhi pesanan yang terus bertambah sejak 1 minggu terakhir. Kebiasaan masyarakat memasak daging kurban pada perayaan Idul Adha membuat permintaan arang terus meningkat. Biasanya Isnawati memproduksi 4 kuintal arang batok dalam seminggu. Kini harus memproduksi 6 kuintal untuk memenuhi banyaknya pesanan. Satu kilo arang batok dibanderol Rp8.000. Biasanya dijual ke sejumlah pedagang arang di pasar tradisional. Bu, ini produksi arang apa ini, Bu? Arang batok kelapa, Mas. Ini jelang Idul Adha gini permintaan gimana, Bu? Alhamdulillah lumayan meningkat. Untuk produksi ditambah atau gimana? Ya ditambah. Nah, biasanya? Biasanya ya nambah 1 minggu. Biasanya 2 kali 1 minggu, sekarang 3 kali. Itu sekali produksi berapa, Bu? Sekali produksi menghasilkan satu bakaran itu 2 kintal. 2 kintal. Itu dijual berapa itu per kilonya? Per kilo 8.000. Menurun, Mas. Itu dijualnya kemana saja, Bu? Di wilayah Tuban sini aja. Di pasar-pasar? Ya, gitu di pasar-pasar. Ada berbagai jenis arang, diantaranya arang kayu, arang briket, serta arang sekam padi. Namun arang batok kelapa lebih digemari masyarakat karena menghasilkan panas merata dan tahan lama, sehingga cocok untuk membakar sate daging kurban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, Anda yang mencari alternatif wisata alam, destinasi berendam air panas mengandung belerang ini bisa menjadi rujukan. Berlokasi di lereng Gunung Welirang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, kompleks wisata ini menawarkan sensasi mandi air panas ala Jepang. Penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tak hanya memanjakan mata dengan keindahan alamnya, perbukitan di lereng Gunung Welirang, Kabupaten Mojokerto juga menyuguhkan destinasi wisata sumber mata air panas alami. Salah satunya di Padusan, Kecamatan Pacet. Mengusung konsep berendam ala Jepang, objek wisata satu ini menyediakan kolam air panas belerang. Meski berada di alam terbuka, namun tempat berendam ini tertutup papan kayu sehingga privasi pengunjung terjaga. Najwa Amanina, pengunjung asal Surabaya, mengaku baru mencoba berendam di kolam air panas ini. Selain untuk relaksasi tubuh, ia meyakini kandungan belerang bisa menyehatkan kulit. Jangan khawatir soal kebersihan, sebab setelah digunakan berendam orang lain, kolam akan langsung dibersihkan. Saya di sini relaksasi sekaligus berendam di sini karena pemandian air panas itu privasi. Dan saya di sini juga suka banget sama view-nya gitu, bagus, pemandangan itu asri banget. Selain berendam tadi ngapain lagi?
Selain berendam, saya tadi juga spa sambil menikmati makanan sama minum juga. Rasanya juga enak banget. Rasanya gimana Mbak? Rasanya berendam sama massage? Enak, capek-capek juga hilang. Itu berapa lama sih berendamnya? Untuk berendamnya semuanya pakai dia 2 jam, maksimal di 2 jam. Mungkin mau nambah lagi juga bisa Kak kalau kayak gitu. Ya kalau kelebihan di sini kita lebih privat Pak, nggak terganggu dengan yang lain. Setiap hari, setiap ganti orang kita ganti langsung untuk airnya. Gitu. Airnya dari mana? Airnya langsung dari pegunungan Gunung Welirang langsung. Wisata ini menawarkan sejumlah paket untuk pengunjung, mulai dari Rp400.000 hingga Rp1,5 juta per kolam. Masing-masing kolam bisa digunakan antara 4 hingga 6 orang. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melani Musa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.